Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Irna Nur Hasanah. Di video kali ini aku akan share masih tentang seputar kehamilan ya Bunda. Nah yaitu aku akan share tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Nah, sekarang Bunda yang lagi hamil harus mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan, dan selama hamil kita harus waspada pada tanda-tanda bahaya ini ya. Tonton sampai habis ya Bunda. Oke Bun, Bunda, nah selama hamil kita wajib memiliki buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Nah ini wajib banget buat ibu hamil memiliki buku ini karena isinya lengkap banget, dari mulai kita harus pemeriksaan 10T itu, kemudian ada tanda-tanda bahaya, tanda-tanda mau menjelang persalinan. Di sini juga ada cara membuat PMT buat bayi nanti. Kemudian ada juga kartu KMS. Dulu KMS itu hanya selembaran ya Bunda. KMS itu kartu menuju sehat, dan isinya itu adalah penimbangan berat bayi atau berat anak tiap bulannya. Nah, di sini aku akan jelasin tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil ya, Bun. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Bunda lihat buku KIA nomor 8, dan ini wajib banget Bunda bagi ibu hamil yang sekarang lagi menjalani masa kehamilan, wajib tahu isi buku hamil ini ya. Ini banyak banget informasinya loh Bun. Kebanyak banyak Bunda yang lagi hamil tidak pernah melihat isi buku ini, hanya periksa-periksa aja dan tidak tahu, bahkan tidak pernah membaca apa sih dalamnya buku ini. Nah, di sini halaman 8 Bunda buka ya, ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Nah, yang pertama muntah terus dan tak mau makan. Nah, Bunda kalau mengalami ini biasanya pada usia kehamilan trimester pertama, yaitu 0 sampai 4 bulan, 0 sampai 3 bulan, Bunda akan mengalami mual muntah. Nah, apabila mual muntah itu tidak bisa dikendalikan, atau memang kita makan keluar lagi, kita minum keluar lagi, itu Bunda termasuk hiperemesis gravidarum. Itu adalah mual muntah selama hamil dan tidak bisa dikendalikan lah, tidak bisa diatasi. Nah, maka Bunda waspadai hal ini. Karena jika terus-menerus Bunda tidak makan dan tidak minum, serta tidak ada asupan nutrisi yang masuk, Bunda akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi ini sangat berbahaya ya Bun, karena akan dapat menyebabkan kematian juga Bunda. Jadi Bunda harus waspada, jangan disepelekan. Nah, kemudian yang kedua ada demam tinggi. Nah, jika Bunda selama hamil ini merasa tidak enak badan, bahkan panas sampai 37,9, 38, nah Bunda harus segera memeriksakan ke dokter atau bidan terdekat. Karena apa? Karena demam ini bisa berasal dari mungkin DBD, tipes, atau mungkin ada infeksi ya. Bunda jangan sepelekan hal ini, segera periksakan ke bidan atau tenaga kesehatan ya. Nah, kemudian Bunda di sini ada bengkak tangan, kaki, wajah ya. Nah, disertai pusing yang berat, kunang-kunang, disertai darah tinggi, dan disertai juga kejang. Nah, itu Bunda udah termasuk tanda bahaya pada kehamilan yang sangat berbahaya banget. Dinamakan PEB Bunda. Nah, PEB itu adalah preeklamsi berat. Nah, dan kalau tidak ditangani, PEB ini akan mengalami eklamsi, kejang pada kehamilan ya Bun. Jadi Bunda harus waspadai hal ini ya. Kemudian kalau misalkan bengkak hanya kaki saja dan Bunda tidak ada keluhan yang lain, itu nggak masalah Bunda, karena
bengkak pada kaki dengan tidak disertai keluhan atau data penunjang lainnya, misalkan tidak darah tinggi, protein urinnya negatif, tidak positif, nah bunda dalam keadaan aman ya bun. Itu hal fisiologis, jadi nggak masalah ya bun. Nah, kemudian di sini ada janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Nah, biasanya janin itu dirasakan usia 4 bulan. 4 bulan juga itu hanya kedat-kedut ya. Dan mulai aktif usia kehamilan 5 bulan. Nah, misal bunda sekarang usia hamilnya sudah 8 bulan. Biasanya gerakan itu lebih dari 10 kali selama 24 jam. Nah, itu bagus bunda ya. Tapi jika selama dalam 24 jam bunda merasa kok gerakannya kurang ya, bahkan kok dari pagi enggak gerak sama sekali, nah bunda harus cepat datang ke dokter atau ke bidan terdekat supaya dicek ya detak jantungnya ada atau tidak ya. Karena banyak sih kemarin aku nemuin ibu hamil dengan keluhan subuh dia masih bergerak, dia ngerasanya ada kedutan tapi nggak aktif gitu. Nah, periksanya itu waktu sore. Nah, waktu sore dia periksa ke bidan senior saya dan bidan senior saya nggak ngedengar detak jantung ya bun. Maka waktu itu manggil saya buat ngecek ulang benar atau enggak ini detak jantung yang ada, dan ternyata nggak ada. Kita rujuk buat USG dan ternyata iya memang janinnya sudah tidak ada. Nah, kita harus waspadai ya bunda, barangkali waktu gerakannya berkurang itu janinnya itu lagi sesak lah atau hipoksia janin. Nah, janinnya kurang oksigen. Barangkali kan kalau misalkan sudah ketahuan kita segera dirujuk dan barangkali ada penanganan khusus dari dokter, dikasih oksigen. Nah, kemudian di sini ada perdarahan pada hamil muda dan hamil tua. Nah, perdarahan hamil muda dan hamil tua juga harus diwaspadai bunda. Kenapa? Karena pada waktu kehamilan masih muda, perdarahan hamil muda itu bisa mengancam keguguran. Nah, jadi kalau misalkan bunda ngerasa ada plek atau ada mules pada usia 4 bulan, 5 bulan, segera periksakan ke dokter atau ke bidan terdekat. Nah, kalau perdarahan pada hamil tua, misalkan 9 bulan dia mengalami perdarahan, belum ada bisa jadi sakit perut dan perdarahan banyak, gak seperti biasanya misalkan ya. Itu bunda bisa jadi ari-arinya di bawah. Ari-ari itu plasenta bunda. Nah, ari-arinya menutupi jalan lahir. Nah, itu bisa jadi terjadi ya bunda. Jadi bunda wajib USG pada awal hamil muda dan hamil tua. Oke bunda. Nah, selanjutnya di sini ada air ketuban keluar sebelum waktunya. Misal bunda usia 8 bulan atau 7 bulan sudah keluar air bun. Nah, itu harus segera periksa bunda, jangan dibiarkan ya. Bisa jadi janinnya nanti kurang air ketubannya dan bisa jadi infeksi ya bun ya. Nah, bunda, dari ke-8 ini, dari ke-6 ini bunda wajib tahu ya bun tanda-tanda bahaya. Saya bukan nakut-nakutin bunda, tapi emang ibu hamil harus tahu untuk mewaspadai kejadian yang tidak diinginkan, atau barangkali nanti bayinya meninggal di dalam, atau hal apa yang menimbulkan kematian. Nah, karena faktor kita juga tidak tahu dan akhirnya keterlambatan. Oke bunda, cukup segini tanda-tanda bahaya. Nanti kita akan share lagi untuk selanjutnya ya bun. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.